Halaman 134 bab pembentukan ide. Halaman 135 bab pembentukan ide, tema desain. Elmar Monk sedang mendengarkan dengan seksama ketika Peter memerinci dengan penuh semangat sebuah gagasan di tengah lautan post-it yang tertempel di dinding. Peter bekerja untuk sebuah grup farmasi yang mempekerjakan konsultan inovasi milik Elmar, Ceaholic, untuk membantu menemukan produk terobosan. Mereka menjadi bagian dari tim inovasi yang terdiri atas 6 orang, yang mengadakan pertemuan di luar kantor selama 3 hari. Grup ini sangat heterogen, berasal dari tingkat dan latar belakang yang berbeda. Walaupun tenaga ahli, bergabungnya mereka ke grup ini bukanlah sebagai teknisi, melainkan sebagai pelanggan yang tidak puas dengan keadaan sekarang. Ceaholic meminta mereka melepaskan kepakarannya. Selama 3 hari, ke-6 orang tersebut membentuk dunia pelanggan dan melepaskan imajinasi untuk memimpikan solusi terobosan potensial terhadap masalah yang ada. Terlepas dari kendala teknis ataupun finansial, gagasan saling berbenturan dan pemikiran baru pun muncul. Setelah menghasilkan banyak sekali solusi potensial, barulah mereka diminta mengeluarkan kepakarannya dan memilih 3 calon yang paling menjanjikan. Elmar Monk sangat membanggakan inovasi terobosan. Ia adalah salah satu dari 2 penemu jam legendaris Swatch. Sejak itu, ia dan timnya di Ceaholic telah membantu perusahaan-perusahaan semacam BMW, Nestle, Micron, dan Givaudan berinovasi dengan sukses. Elmar tahu betapa sulitnya sebuah perusahaan mapan berinovasi. Mereka memerlukan kemampuan prediksi, deskripsi kerja, dan proyeksi finansial. Walaupun demikian, inovasi yang sesungguhnya muncul dari sesuatu yang lebih baik yang disebut kekacauan sistematis. Ceaholic telah menemukan cara untuk menguasai kekacauan tersebut. Elmar dan timnya sangat terobsesi oleh inovasi. Halaman 136 bab pembentukan ide, tema desain. Membangun ide model bisnis baru. Pemetaan model bisnis yang sudah ada memang satu hal. Merencanakan model bisnis yang baru dan inovatif itu hal lain. Yang diperlukan adalah proses kreatif untuk membangun sejumlah ide bisnis dan memilih salah satu di antaranya yang terbaik. Proses ini disebut pembentukan ide. Penguasaan seni dalam pembentukan ide menjadi sesuatu yang penting ketika tiba waktunya untuk mendesain model bisnis baru yang sehat. Biasanya, sebagian besar industri dicirikan oleh model bisnis yang dominan. Ciri ini telah berubah secara radikal. Saat ini, kita menikmati lebih banyak pilihan ketika mendesain model bisnis yang baru. Saat ini pula, model bisnis yang berbeda bersaing dalam pasar yang sama. Dan batas-batas antara industri pun semakin kabur, antara secara bersamaan menghilang atau semakin kabur. Satu tantangan yang kita hadapi ketika menciptakan pilihan model bisnis baru adalah mengabaikan status quo dan hanya memperhatikan isu-isu operasional. Tujuan kita dalam hal ini adalah agar dapat menghasilkan gagasan yang benar-benar baru. Inovasi model bisnis bukanlah tentang melihat ke belakang, karena masa lalu menunjukkan sedikit sekali tentang apa yang mungkin dalam bentuk model bisnis masa depan. Inovasi model bisnis bukanlah tentang melihat kepada pesaing, karena inovasi model bisnis bukanlah tentang meniru atau membandingkan, melainkan tentang menciptakan mekanisme baru untuk menciptakan nilai dan memperoleh pendapatan. Inovasi model bisnis justru tentang mengatasi Inovasi model bisnis justru tentang mengatasi kebiasaan lama untuk dapat mendesain model orisinal yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang tidak terpuaskan, kebutuhan yang baru, dan kebutuhan yang tersembunyi. Untuk muncul dengan pilihan yang baru, atau lebih baik, Anda harus memimpikan segudang ide sebelum membatasinya dalam daftar pendek pilihan-pilihan yang mungkin. Karenanya, pembentukan ide memiliki 2 fase yang utama. Yang pertama adalah membangun ide. Dalam membangun ide, kuantitas menjadi sesuatu yang sangat penting.
Fase yang kedua adalah sintesis. Di sisi gagasan didiskusikan, dikombinasikan, dan dipersempit menjadi sejumlah kecil pilihan yang dapat dijalankan. Pilihan tidak perlu harus mewakili model bisnis yang mengganggu, tetapi mungkin merupakan inovasi yang memperluas batas-batas model bisnis Anda saat ini untuk meningkatkan daya saing. Anda dapat membangkitkan ide untuk model bisnis inovatif dari beberapa titik awal yang berbeda. Kita akan melihat pada 2 titik, yaitu pusat inovasi model bisnis yang menggunakan kanvas model bisnis dan pertanyaan-pertanyaan tanda petik bagaimana jika atau what if. Halaman 337, bab pembentukan ide, tema desain. Pembangunan sintesis. Abaikan status quo, lupakan masa lalu, berhenti berfokus pada pesaing melawan kebiasaan lama. Halaman 138, bab pembentukan ide, tema desain. Pusat inovasi model bisnis. Ide untuk inovasi model bisnis bisa dari manapun, dan ke-9 blok bangunan model bisnis dapat menjadi titik awalnya. Inovasi model bisnis yang transformatif mempengaruhi lebih dari 1 blok bangunan. Kita dapat melihat dengan jelas 4 pusat inovasi model bisnis, yaitu terpacu oleh sumber daya, terpacu oleh penawaran, terpacu oleh pelanggan, dan terpacu oleh keuangan. Masing-masing pusat ini dapat bertindak sebagai titik awal bagi perubahan besar model bisnis, dan masing-masing dapat memberikan dampak yang kuat bagi ke-8 blok bangunan lainnya. Ada kalanya inovasi model bisnis muncul dari beberapa pusat. Selain itu, perubahan sering berasal dari area-area yang teridentifikasi melalui analisis SWOT, yaitu investigasi atas kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu model bisnis. Dalam kurung, lihat halaman 216. Terpacu oleh sumber daya. Inovasi yang terpacu oleh sumber daya berasal dari infrastruktur organisasi atau kemitraan yang ada untuk memperluas atau mengubah model bisnis. Terpacu oleh penawaran. Inovasi yang terpacu oleh penawaran menciptakan proposisi nilai baru yang mempengaruhi blok bangunan model bisnis lain. Contoh, layanan web Amazon dibangun di atas infrastruktur retail Amazon.com untuk menawarkan kapasitas server dan ruang penyimpanan data kepada perusahaan lain. Itu contoh dari terpacu oleh sumber daya. Sedangkan contoh untuk terpacu oleh penawaran adalah ketika Cemex membuat semen Meksiko, berjanji mengirimkan semen adukan ke lokasi pembangunan dalam waktu 4 jam, bukannya 48 jam seperti standar industri. Cemex harus mengubah model bisnisnya. Inovasi ini membantu mengubah Cemex dari pemain Meksiko tingkat regional menjadi produsen semen nomor 2 terbesar di dunia. Terpacu oleh pelanggan. Inovasi yang terpacu oleh pelanggan. Halaman 139, bab pembentukan ide, tema desain. Terpacu oleh pelanggan. Inovasi yang terpacu oleh pelanggan didasarkan pada kebutuhan pelanggan, akses terfasilitasi, atau peningkatan kenyamanan, seperti semua inovasi yang muncul dari satu sumber. Inovasi ini mempengaruhi blok bangunan model bisnis lain. Contoh, 23andMe membawa uji DNA sesuai permintaan kepada klien individu. Sebuah penawaran yang dulu hanya tersedia untuk para profesional kesehatan dan peneliti. Proses ini memberikan implikasi besar bagi proposisi nilai dan pengiriman hasil tes yang dicapai oleh 23andMe melalui kustomisasi massal profil web. Terpacu oleh keuangan. Inovasi yang dipicu oleh arus pendapatan baru, mekanisme penetapan harga, atau struktur biaya yang diturunkan yang mempengaruhi blok bangunan model bisnis lain. Contoh, ketika Xerox menemukan Xerox 914 pada tahun 1958, salah satu mesin fotokopi sederhana yang pertama. Produk tersebut dijual terlalu mahal di pasar. Xerox kemudian mengembangkan sebuah model bisnis baru. Produk tersebut disewakan $95 per bulan, termasuk fotokopi 2000 lembar secara gratis, plus 5 sen untuk setiap fotokopi tambahan. Klien menerima mesin
baru tersebut dan mulai membuat ribuan fotokopi setiap bulan. Terpicu oleh beberapa pusat, inovasi yang dipicu oleh beberapa pusat sangat berpengaruh bagi beberapa blok bangunan lain. Contoh, Hilti, pabrikan global peralatan konstruksi profesional, beralih dari menjual peralatan langsung menjadi menyewakan serangkaian peralatan kepada pelanggan. Peralihan ini membawa perubahan besar pada proposisi nilai Hilti dan arus pendapatannya, yang beralih dari satu kali pendapatan produk menjadi pendapatan layanan berulang. Halaman 140, bab pembentukan ide, tema desain. Kekuatan pertanyaan. Bagaimana jika? Kita sering menghadapi masalah dalam memahami model bisnis inovatif karena pemikiran kita tertahan pada status quo. Status quo melumpuhkan imajinasi. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melawan asumsi konvensional melalui pertanyaan-pertanyaan tanda petik bagaimana jika atau what if dengan panduan model bisnis yang tepat. Apa yang kita pikir tidak mungkin akan menjadi sesuatu yang dapat dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan tanda petik bagaimana jika membantu kita melepaskan kendala-kendala yang ditanamkan oleh model-model saat ini, serta memancing dan menantang pemikiran kita. Model bisnis ini harus mengganggu kita sebagai ide yang membangkitkan minat dan sulit dilaksanakan. Manajer surat kabar harian dapat bertanya-tanya sendiri, bagaimana jika kita menghentikan edisi cetak dan beralih sepenuhnya ke distribusi digital melalui pembaca e-book Kindle dari Amazon atau web? Cara ini akan memungkinkan surat kabar mengurangi biaya produksi dan logistiknya secara drastis. Tetapi tak perlu mengganti pendapatan dari iklan versi cetak yang hilang dan transisi pembaca ke saluran digital. Pertanyaan tanda petik bagaimana jika hanyalah titik awal. Pertanyaan-pertanyaan ini menantang kita untuk menemukan model bisnis yang dapat membuat semua anggapan mereka berhasil. Beberapa dari pertanyaan bagaimana jika tetap tidak terjawab karena terlalu provokatif. Beberapa mungkin hanya memerlukan model bisnis yang tepat untuk mewujudkannya. Halaman 141, bab pembentukan ide, tema pola. Ulangi, halaman 141, bab pembentukan ide, tema desain. Pembeli furnitur mengambil komponen-komponen dalam bentuk kemasan dari sebuah gudang besar dan merakit produk tersebut sendiri di rumahnya. Apakah yang biasa dilakukan sekarang tidak pernah terpikirkan sampai IKEA memperkenalkan konsep ini? Ulangi, IKEA memperkenalkan konsep ini pada tahun 1960. Maskapai tidak membeli mesin untuk pesawat mereka, tetapi membayar untuk setiap jam mesin bekerja. Cara itulah yang digunakan Rolls-Royce untuk mengubah dirinya dari pabrikan Inggris yang merugi menjadi perusahaan yang menjadi penyedia mesin jet terbesar kedua di dunia. Panggilan telepon di seluruh dunia gratis. Pada tahun 2003, Skype meluncurkan suatu layanan yang memungkinkan panggilan suara gratis melalui internet. Setelah 5 tahun beroperasi, Skype menguasai 400 juta pengguna terdaftar yang secara kolektif telah melakukan 100 miliar panggilan gratis. Pabrikan mobil tidak menjual mobil, tetapi menyediakan layanan mobilitas. Pada tahun 2008, Daimler meluncurkan Car2Go, sebuah bisnis percobaan di kota Ulm, Jerman. Armada kendaraan Car2Go memungkinkan pengguna untuk mengambil dan meninggalkan kendaraan dimanapun di dalam kota, membayar biaya layanan mobilitas untuk setiap menit. Individu dapat meminjamkan uang satu sama lain dan bukan meminjam dari bank. Pada tahun 2005, Zopa yang berpusat di Inggris meluncurkan platform pinjaman antar kawan di internet. Setiap penduduk desa di Bangladesh memiliki akses ke telepon. Itulah yang ingin dicapai oleh Grameenphone. Dalam kemitraan dengan institusi keuangan Mikrobank Grameen,
Saat itu tingkat pembicaraan jarak jauh Bangladesh masih yang terendah di dunia. Sekarang, Grameenphone menjadi pembayar pajak terbesar di Bangladesh. Halaman 142, bab pembentukan ide, tema desain. Proses pembentukan ide. Proses pembentukan ide bisa dalam beberapa bentuk. Berikut kami meringkas pendekatan umum untuk memproduksi pilihan-pilihan model bisnis inovatif. 1. Komposisi tim. Pertanyaan inti. Apakah tim Anda cukup beragam untuk dapat menghasilkan ide model bisnis yang segar? Membentuk tim yang tepat sangat penting untuk menghasilkan ide model bisnis baru yang efektif. Anggota tim ini harus beragam dalam hal senioritas, usia, tingkat pengalaman, unit bisnis yang diwakili, pengetahuan pelanggan, dan kepakaran profesional. 2. Keterlibatan penuh. Pertanyaan inti. Elemen-elemen mana yang harus kita pelajari sebelum membangun ide model bisnis? Secara ideal, tim harus mengalami fase keterlibatan penuh, yang di dalamnya termasuk riset umum, mempelajari pelanggan atau prospek, mempelajari teknologi baru, atau mengkaji model bisnis yang ada. Keterlibatan penuh dapat berlangsung beberapa minggu dan dapat juga hanya dalam beberapa kali pelatihan workshop. Sebagai contoh, peta empati. 3. Memperluas. Pertanyaan inti. Inovasi apa yang dapat kita bayangkan untuk setiap blok bangunan model bisnis? Selama fase ini, tim memperluas kisaran solusi yang memungkinkan, yang bertujuan untuk membangun sebanyak mungkin ide. Masing-masing blok bangunan model bisnis dapat menjadi titik awal. Tujuan fase ini adalah kuantitas, bukan kualitas. Menekankan aturan dalam brainstorming akan membuat orang berfokus pada menghasilkan ide, bukannya memberi kritik terlalu cepat. Dalam kurung lihat halaman 144. 4. Seleksi kriteria. Pertanyaan inti. Kriteria apa yang terpenting untuk menyusun prioritas ide model bisnis kita? Setelah memperluas kisaran solusi yang memungkinkan, tim harus menentukan kriteria untuk mengurangi jumlah ide menjadi hanya beberapa yang dapat dikelola. Kriteria ini haruslah spesifik dengan konteks bisnis Anda, tetapi dapat mencakup segala sesuatu seperti perkiraan waktu implementasi, potensi pendapatan, penolakan pelanggan yang mungkin terjadi, dan dampak keunggulan pesaing. 5. Prototyping. Pertanyaan inti. Bagaimana bentuk model bisnis yang lengkap untuk masing-masing ide yang ada dalam daftar? Dengan kriteria yang sudah ditentukan, tim harus dapat mengurangi jumlah ide menjadi daftar prioritas yang berisi 3-5 inovasi model bisnis potensial. Gunakan kanvas model bisnis untuk menguraikan dan mendiskusikan masing-masing ide sebagai prototipe model bisnis. Dalam kurung lihat halaman 160. Halaman 143. Bab pembentukan ide, tema desain. Memasang tim yang beragam. Tugas untuk menghasilkan ide baru harus secara eksklusif diserahkan kepada mereka yang dianggap tanda petik jenis-jenis orang kreatif. Pembentukan ide adalah latihan tim. Karena situasi, pada kenyataannya inovasi model bisnis memerlukan partisipasi orang-orang dalam organisasi. Inovasi model bisnis adalah tentang berusaha menciptakan nilai dengan menggali blok bangunan model bisnis baru dan membentuk hubungan yang inovatif antar blok bangunan. Aktivitas ini akan melibatkan ke-9 blok dalam kanvas, baik saluran distribusi, arus pendapatan, atau sumber daya utama. Jadi, inovasi model bisnis memerlukan masukan dan ide dari orang-orang yang mewakili beberapa bidang. Itulah mengapa pembentukan gugus tugas yang tepat menjadi syarat utama dalam membangun ide model bisnis baru. Berpikir tentang inovasi model bisnis tidak harus dibatasi pada unit R&D atau kantor perencanaan strategis. Tim inovasi model bisnis harus memiliki keanggotaan beragam. Keberagaman akan membantu Anda membangun, berdiskusi, dan memilih gagasan baru. Pertimbangkanlah untuk menambahkan pihak luar atau bahkan anak-anak. Keberagaman akan berfungsi, akan tetapi pastikan untuk mengajar orang-orang bagaimana mendengarkan secara aktif dan pertimbangkan untuk melibatkan fasilitator yang netral dalam setiap pertemuan penting.
Tim inovasi model bisnis memiliki anggota-anggota yang 1. Berasal dari berbagai unit bisnis, 2. Berasal dari berbagai usia, 3. Memiliki bidang kepakaran yang berbeda, 4. Tingkat senioritas yang berbeda, 5. Dengan berbagai pengalaman, 6. Berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Halaman 144, bab pembentukan ide, tema desain. Aturan-aturan brainstorming. Brainstorming yang baik harus mengikuti serangkaian aturan. Penerapan aturan-aturan ini akan membantu Anda memaksimalkan penciptaan sejumlah ide baru yang bermanfaat. Tetap berfokus. Dimulai dengan pernyataan tajam atas problem yang ada. Idealnya pernyataan harus di sekitar kebutuhan pelanggan. Jangan biarkan diskusi menyimpang terlalu jauh. Selalu kembalikan ke pokok masalah. Jalankan peraturan. Pahamilah semua aturan brainstorming di atas, lalu terapkan. Aturan terpenting adalah tanda petik menunda keputusan. Satu percakapan dalam 1 saat, menekankan kuantitas, bersikap visual, dan mendorong ide gila. Fasilitator harus menerapkan aturan yang ada. Berpikir secara visual. Tuliskan atau buat sketsa ide di atas permukaan yang dapat dilihat semua orang. Cara yang baik untuk mengumpulkan ide adalah dengan menuliskannya di atas post-it, lalu menempelkannya di dinding. Cara ini memungkinkan Anda untuk memindah dan mengelompokkan kembali ide yang ada. Bersiap melakukan brainstorming dengan berbagai pengalaman keterlibatan yang terkait dengan masalah yang ada, seperti perjalanan lapangan, diskusi dengan pelanggan, atau alat lain untuk melibatkan tim dalam isu-isu yang terkait dengan pernyataan masalah Anda. Diadaptasi dari wawancara dengan Tom Kelly, CEO majalah Fast Company, tanda petik 7 Secret to Good Brainstorming. Halaman 145. Bab pembentukan ide selesai di halaman 144. Halaman 145. Tema desain. Pemanasan latihan sapi bodoh. Agar kreativitas tim Anda berjalan lancar, memulai sesi pembentukan ide dengan pemanasan semacam latihan sapi bodoh akan sangat membantu. Caranya, mintalah peserta membuat sketsa 3 model bisnis menggunakan seekor sapi. Minta mereka menjelaskan terlebih dahulu tentang karakteristik sapi, menghasilkan susu, makan sepanjang hari, mengeluarkan suaramu, dan lain-lain. Katakan kepada mereka agar menggunakan karakteristik tersebut untuk menghasilkan model bisnis inovatif berdasarkan seekor sapi. Beri waktu 3 menit. Ingatlah, latihan ini dapat menjadi bumerang karena memang sangat bodoh. Tetapi, latihan ini telah diuji oleh eksekutif senior, akuntan, manajer risiko, dan pengusaha, dan biasanya berhasil. Tujuan latihan ini adalah mengeluarkan orang dari rutinitas bisnis hari-hari dan memperlihatkan bagaimana kesiapan mereka untuk menghasilkan gagasan dengan menghilangkan kebiasaan lama dan membiarkan kreativitas mereka mengalir. Halaman 146, bab berpikir visual, tema desain. Dinding ruang pertemuan tertutup oleh poster besar. Di ruangan itu sekelompok terdiri dari bacanya terlalu panjang. Tadi pembentukan ide selesai di 144 dan ada tambahan 145.